Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan hari ini saya berada di sebuah desa di Lansot, ini di Tomohon. Ya, ini kota kelahiran dari orang tua saya. Kebetulan saya kemarin itu ada di Manado untuk melihat seleksi untuk tim U17 yang nantinya akan dipersiapkan kita sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17 pada 10 November sampai 2 Desember yang akan datang. Dan ada Coach Indra Safri juga datang, ada Ruli Nere, salah satu legenda sepak bola Indonesia, ada Firman Utina, juga seorang legenda dan mantan kapten kesebelasan tim nasional kita. Di sana juga ada Wakil Ketua Umum Pak Zainuddin Amali. Dan saya sempat melihat sebentar ya bagaimana seleksi yang berlangsung sebelum Coach Indra Safri ini berangkat kembali menyeleksi di Makassar. Dan saya sempat berbincang-bincang dengan peluang tim Indonesia di Asian Games, karena kita tahu bersama untuk tim Asian Games ini akan dipimpin langsung oleh Coach Indra Safri, coach yang sebelumnya memberikan medali emas setelah menunggu 32 tahun lamanya, membawa tim U22 kita sukses di Kamboja dengan mengalahkan Thailand 5-2 di babak final yang begitu dramatis. Nah, sekarang Coach Indra Safri ini akan memimpin tim U24 Indonesia menuju ke Asian Games. Undian sudah berlangsung pada tanggal 27 Juli kemarin. Ya, kita tahu bersama bahwa undian itu menempatkan Indonesia itu di grup F. Grup F itu terdiri dari Korea Utara, ada Kyrgyzstan dan Cina Taipei atau Taiwan. Dan Indonesia di sana. Saya berbincang bagaimana coach peluang kita untuk bisa lolos di Asian Games. Ya, artinya dengan keyakinan saya pikir oke ya. Indra Safri mengatakan ya kita akan coba untuk melakukan yang terbaik. Walaupun tidak ada target yang diberikan oleh Ketua Umum Erick Thohir ya untuk tim Asian Games ini, tapi Indra Safri tidak mau mengecewakan. Dia akan membawa tim ini apalagi di grup yang memungkinkan kita untuk lolos. Makanya Indra Safri kemarin berbicara kepada saya, Bung Ropan, saya harus optimis ya. Karena kita harus bisa mengambil paling tidak runner up, karena juara dan runner up itu akan lolos ya ke babak selanjutnya, ditambah dengan 4 runner up terbaik. Nah, kita harus bisa, kalau tidak jadi juara grup, runner up lah. Nah, kalau runner up berarti kita harus menang 2 kali paling tidak ya, melawan Kyrgyzstan dan juga dengan Cina Taipei. Syukur-syukur kalau kita bisa menahan imbang, apalagi menang melawan Korea Utara, kita bisa menjadi juara grup ya. Tapi kita harus bisa bertekad untuk bisa keluar dari grup F, lolos. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Meski tanpa target, namun dia akan memberikan yang terbaik. Siapa-siapa nama pemainnya akan ditampilkan, ya sudah mengirimkan sekitar 40-an pemain, sudah didaftarkan kemarin. Dan Indra bilang dia akan lihat nantinya siapa yang terbaik untuk diambil. Ada tim dari U20 tentunya akan dikombinasi dan kolaborasi dengan tim yang sukses di SEA Games kemarin Kamboja katanya. Karena ini kan sebagai hadiah ketika merebut medali emas ya, dan Ketua Umum bisa memberikan itu, mereka harus berangkat ke Asian Games. Jadi sebagian besar pasti ya 99% itu akan diambil untuk bisa tampil di Asian Games ya, dan diharapkan mereka bisa meraih hasil yang ya maksimal lah di sana. Apalagi kan bisa menambah 3 pemain senior, tapi Indra Safri tidak menyebut itu, dia akan berkonsentrasi dengan pemain-pemain yang mendapat medali emas di Kamboja, kemudian dengan tim U20. Ada mungkin 1-2 pemain, mungkin sampai 3 pemain yang akan diambil tim U23 di bawah STY, dia akan lihat. Nah, nanti dia akan berbicara dengan Sintayong sebagai pelatih kepala ya, yang akan menangani tim U23 kita ke Piala AFF di Thailand dan juga di kualifikasi ya Piala Asia U23, di mana kita bisa menjadi tuan rumah di Stadion Manahan Solo. Karena kita berada di grup K itu bersama dengan Turkmenistan dan juga dengan Cina Taipei. Jadi di Asian Games kalau bisa melihat, Indra bilang dia akan tetap memfokuskan para pemain ini untuk tidak kalah melawan Korea Utara. Karena dianggap Korea Utara ini adalah tim yang kuat. Ya, sehingga mereka akan mempelajari ya, bagaimana taktik yang akan ditampilkan, pola main, saya bilang untuk bisa meredam Korea Utara ini. Ya, makanya kalau kita bisa draw aja udah bagus. Artinya peluang untuk bisa lolos terbuka. Dan target menang melawan Kyrgyzstan dan juga dengan Cina Taipei. Nanti berikut baru kita akan bicara siapa-siapa pemain yang akan dibawa oleh Indra Safri. Termasuk 3 pemain senior, apakah ada? Nah, kita tidak tahu.
Saya akan berbicara dengan Indra Safri lagi. Tapi yang pasti kemarin kita bertemu bercakap-cakap, dia akan mencari waktu untuk diskus dengan STY untuk bagaimana bisa mendapatkan beberapa pemain terbaik yang dia ambil. Tentunya kan ini capek. Mereka habis tampil di Piala AFF ya di Thailand, kemudian balik mempersiapkan diri di kualifikasi U23. Ya, dan ini memang capek, apalagi setelah itu nggak sampai 2 minggu sudah harus bersiap lagi, atau seminggu lah bersiap lagi untuk bisa tampil di Asian Games di Hangzhou, China. Nah, cabang sepak bola ini itu akan berlangsung tanggal 19, lebih cepat dari jadwal kan tanggal 22 Asian Games itu sampai 22 September sampai 7 Oktober. Nah, majulah ke tanggal 19, lebih dipercepat untuk cabang sepak bola. Tanggal 19 dari Indonesia mungkin akan bermain lebih awal di grup F. Jadi ada 24 tim yang ada, yang kalau saya bisa lihat di sini memang tim-tim yang kuat, tapi ya kita bersyukur berada di grup yang ya bisa saja kita bisa lolos. Nah, saya akan bacakan di sini ya. Ini sudah ada grup A itu hasil undian ini ya. Di Asian Games itu ada Cina, Bangladesh, Myanmar, India. Grup B ada Vietnam, ya. Ada Saudi Arabia, Iran dan Mongolia. Grup C Uzbekistan, Suriah, Hong Kong dan Afghanistan. Grup D Jepang, Palestina dan Qatar. Itu yang ada di sana. Dan grup E itu udah Korea Selatan, Bahrain, Thailand, Kuwait. Grup F Korea Utara ya kita tadi yang saya bilang tuh. Ada Kirgistan dan juga ada Taiwan. Nah, itulah grup-grup pembagian yang terjadi, dan semoga kita berharap apa yang dikatakan Coach Indra Safri ini akan terwujud ya. Kita bisa lolos dari fase grup, dan tentunya akan melihat lagi, siapa tahu akan terus bisa melaju karena motivasi pemain akan terus bertambah jika kita bisa tampil optimal di fase grup, dan apalagi di sistem gugur di babak selanjutnya kita bisa melakukan yang terbaik. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan dari Tomohon. Ciao.